Shalom teman-teman semua. Halo. Shalom. Apa kabar semuanya di sana? Sehat? Yes. Sehat, puji Tuhan ya teman-teman. Di kondisi seperti ini kita semua masih sehat dan bertahan ya. Kita bersyukur banget. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita mau buka dulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk sore hari ini. Kami kau kumpulkan kembali dalam Google Meet ini untuk bersekutu, memuji, dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami, tolong bicara pada setiap kami Tuhan. Tolong berbalik juga Tuhan pada kami, karena kami pun sore hari ini mau sama-sama berbalik padamu Tuhan. Kami mau minta ampun untuk segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami menyesal untuk setiap kelalaian kami, baik itu pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Sama-sama kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu atas hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya bukan cuma saat ini kami berbalik, tapi di setiap momen hidup kami terus berbalik padamu Tuhan. Kami terus Tuhan mengalami pertobatan dari hari ke hari. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan pada kami, untuk kami berkumpul, dan kami mau berbagi sukacita, berbagi bagaimana Engkau memelihara hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Kita masih berharap masih banyak lagi yang hadir ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, aku menunggu nih teman-teman. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau berbagi berkat, yang mau berbagi sukacita, mau memberi kesaksian tentang betapa ajaibnya Tuhan itu. Ada teman-teman? Aku. Ya, luar biasa Citien. Silakan Ci. Oke, shalom semuanya. Oke, aku mau ini sih sebenarnya kemarin itu ya, yang tanggal 14 Juli sampai tanggal kemarin lah ya, aku bisa anggap gitu dari tanggal 14 sampai tanggal 17. Jadi apa sih ya yang namanya hidup gitu ya kan, nggak ada yang tahu gitu sampai kapan, dan ternyata tanpa disangka-sangka gitu ya. Karena gini teman-teman, jadi sebelumnya om sama tanteku memang sekeluarga itu COVID gitu, tapi ya COVID-nya yang masih ringan gitu gejalanya, yang ya sekedar anosmia yang gitu-gitulah. Jadi kan memang isoman aja kan disaraninnya gitu, dan saturasi semua masih bagus. Cuman yang jadi satu keluarga tuh kena, tapi anak-anaknya nih yang udah pulih duluan gitu, yang udah bisa makan, udah bisa ini. Nah, tapi tanteku ini yang bener-bener katanya nggak mau makan sama sekali gitu ya. Nah, pada saat tanggal 14 itu bener-bener ngedrop dan saturasinya langsung turun. Ya, istilahnya kalau aku bisa bilang tuh ya kayak bener-bener cepet banget gitu ya. Tapi nggak cukup sekali ya. Dari tanteku, besoknya omnya gitu. Maksudnya padahal sebenarnya kalau dari segi klinis ya, aku tanya-tanya gitu, ternyata omnya itu sebenarnya yang sesak duluan gitu, dan udah pernah masuk rumah sakit sebelumnya, tapi sempat udah keluar karena saturasi udah bagus, tapi sesak lagi. Dan satu hal sih, jadi di situ kan terutama mamaku kan ngedrop banget tuh, karena bener-bener nggak nyangka gitu. Terus kayak penyesalan juga ada lah ya, karena
kenapa sih nggak dari kemarin-kemarin aja ke rumah sakit gitu. Kalau misalnya dari kemarin-kemarin kan mungkin bisa terselamatkan gitu. Tapi ya balik lagi kan yang namanya istilahnya waktu Tuhan kan nggak tahu ya. Bener-bener yang tanpa disangka-sangka gitu loh. Tapi satu hal sih yang aku mau bersaksi di sini adalah kemarin ini aku kan sempat merenung gitu ya. Tuhan kenapa ya? Kok harus dua-duanya langsung gitu? Harus dua-duanya langsung. Cuman beda sehari gitu ya. Terus udah gitu ternyata pas sudah reda gitu ya, udah reda sedihnya larut segala macam. Ternyata mamaku tuh cerita. Jadi waktu itu kan tanteku sering cerita tuh ke dedeknya yang paling bontot lah istilahnya, dedeknya mamaku juga namanya Ililis gitu. Jadi suka cerita kalau istilahnya waktu omnya sesek itu Ime itu sempat bilang kayak kok yang kuat ya yang kuat gitu, ternyata yang meninggal duluan kan malah tanteku kan. Nah ternyata sebelumnya tuh pernah sempat ngomong gini, aku mah pengen duluan aja lah jadi biar nggak merasa ditinggal gitu. Terus si Omi nyau tuh enggak lah jangan aku aja yang duluan gitu. Jadi dari situ kan kayak kok berlomba-lomba untuk meninggal duluan gitu kan, dan itu tuh dan anehnya tuh bisa berbarengan gitu. Jadi aku bisa bilang pasangan ini emang pasangan sehidup semati gitu loh. Jadi emang bener-bener udahlah, sehidup semati, bener-bener sehidup semati. Nah terus aku sempat merenung juga kenapa ya Tuhan harus dua-duanya gitu. Terus ternyata apa ya namanya, teman-teman pernah tahu lah ya pasti lagu yang jika biji tidak mati ya tetap tinggal berbuah berlimpah-limpah. Nah aku rasain ini adalah buah yang berlimpah-limpah bahkan buat anak-anaknya justru. Karena kenapa? Karena kayak segala jalan terbuka gitu loh buat anak-anaknya. Teman-teman kalau anaknya tuh kan istilah ada 3 ya. Sebenarnya 3. Nah, yang anak pertama itu kerjanya harian. Sementara kalau kena COVID kan nggak masuk otomatis di cut lah ya, nggak dibayar gitu. Terus yang kedua, anaknya ini nge-grab sama juga kalau memang nggak lagi COVID kan nggak mungkin ya keluar-keluar gitu. Jadi kan nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Dan anak yang ketiga tuh masih kecil banget, umur 6 tahun lah gitu. Nah, ternyata setelah semua ini selesai gitu ya, kayak apa ya, rezeki mereka tuh dibukain semua gitu loh. Dan aku jadi ngerasa kayak oh mungkin ini ya maksudnya gitu. Dan satu hal sih yang aku tahu dari tanteku ini adalah tanteku ini memang orangnya pendiam yang istilahnya kalau bahasa Sundanya mah cicingen gitu, yang nggak mau kurang gaul lah, maksudnya nggak yang SKSD gitu yang tipenya diem aja gitu, yang kalau ya gue ngomong seperlunya aja lah gitu. Nah terus ternyata tanteku ini emang orang yang nggak mau ngerepotin orang gitu. Terus aku juga berpikir Tuhan kenapa harus diambilnya sekarang gitu. Ternyata ya istilahnya karena nggak mau ngerepotin gitu. Kebayang nggak kalau misalnya mungkin sebelum corona gitu kan perlu biaya ya untuk untuk rumah duka, perlu biaya untuk wah segala macem lah, inilah itulah gitu ya. Dan pas lagi COVID ini tuh bener-bener yang nggak terlalu besar kan biayanya buat keluarga mereka gitu. Dan jadi apa ya, dibalik semua yang mungkin kita bilang kayak aduh kok kenapa kayak gini ya, ternyata tuh Tuhan singkapin lah satu-satu, oh ternyata ini tuh yang terbaik sebenarnya buat mereka gitu. Dan satu hal lagi teman-teman, apa ya, uh, tersentuh gitu kalau kebaikan tanteku ke mama sih terutama, yang makanya mama kenapa ngerasa kehilangan banget tuh karena tanteku ini ternyata orangnya nggak hitungan gitu. Bayangin dari keterbatasannya gitu ya, sempetnya nanya ke mama aku gitu, nih mama aku namanya Lani kan, nih mau apa, nih aku sekalian dari Tegal gitu kan, mau kirim sesuatu lah gitu. Tegal tuh apa sih yang makanan khasnya kan kayak bawang bawang merah tuh, bawang merah terus telur asin terus bawang goreng ya gitu gitu lah ya. Terus mama aku cuma minta
bawang goreng gitu, tapi dikasihnya banyak gitu kan, wah kores segala macem dan lain-lain gitu. Tapi apa namanya, pas mau aku mau bayar tuh tanteku bilang udah nggak usah gitu. Bayangin ya teman-teman, dari situ aja aku kayak merasa terenyuh gitu, ya ampun, orang yang istilahnya masih terbatas aja masih bisa memberi gitu kan. Nah itu kan jadi tamparan juga ya buat aku, oh ya ampun, ternyata emang bukan harta yang dibawa mati sih, tapi kenangan kebaikan gitu kan, kenangan-kenangan yang em, kayak apa sih yang bisa kita dapat gitu ya dari orang itu yang bakalan dikenang gitu. Harta mah ya nggak akan dibawa mati lah ya gitu, harta kekayaan nggak akan dibawa mati, tapi legacy itu loh maksudnya, kenangan yang membuat oh iya emang ini orang baik gitu. Jadi kayak mereka meninggalkan jejak yang emang bener-bener uh, ya mungkin udah selesai gitu. Karena sebelumnya ya kalau temen-temen aku boleh cerita sedikit, tanteku ini udah sempat ngalamin kanker gitu, kanker di rahimnya, ada kista gitu ya, udah sempat berkali-kali operasi, bahkan tanteku hopeless gitu, udahlah aku mah mati aja, aku ridho gitu, sampai udah sedesperate itu teman-teman. Tapi ternyata Tuhan bilang belum ya belum gitu kan, malah sekarang ya udah agak baikan gitu ya, yang kita sangka ini baik-baik aja, kuat-kuat aja gitu, tapi Tuhan malah ambil gitu kan. Berarti emang apa yang udah Tuhan katakan ya udah, ya ini saatnya, ya udah ini saatnya gitu. Bukan yang apa istilahnya, bukan yang ya udahlah aku nggak kuat lagi Tuhan udah ambil aja gitu. Enggak, kalau kata Tuhan belum selesai belum gitu. Nah makanya dan satu hal lagi sih, aku sangat-sangat terharu juga sama ketegaran anak-anaknya gitu. Bener-bener itu apa ya, kalau aku sendiri mungkin ngerasain kalau kehilangan dua orang tua langsung kayaknya nggak kuat gitu ya, ampun kok bisa ya gitu. Tapi anak-anaknya itu bener-bener yang wah aku salut banget sama perjuangan mereka gitu. Udah mamanya meninggal, papanya sesek, mereka cari-cari rumah sakit karena keadaannya lagi covid ya, saudara-saudaranya nggak bisa bantu gitu, cuma bisa bantu aku bantuin cari rumah sakit dan lain-lain gitu. Tapi yang eksekusi semua mereka gitu, dan mereka bertiga kemana-mana, bayangin bawa anak yang kecil gitu kemana-mana. Tapi puji nama Tuhan ya, setelah papa mamanya dikubur segala macam, mereka langsung swab antigen dan puji Tuhannya negatif gitu. Itu karena aku juga ngerasa saya apa ya, satu hal yang luar biasa juga ya gitu, karena apa namanya, dan mereka sekarang jadi apa ya, ber benar-benar yang namanya menggantikan posisi orang tua gitu kan. Nah, terus satu hal lagi teman-teman, kemarin kan aku ikut juga ibadah penghiburan gitu ya, karena tanteku ini Kristen, jadi aku juga ikut ada Zoom gitu. Dan yang aku salut adalah ya karena istilahnya kepergian mereka tuh saudara-saudara kita jadi pada ngumpul gitu kan, yang biasanya cuek-cuek aja gitu ya. Ya udahlah urusan lu, urusan gua. Tapi sekarang tuh kayak ngumpul terus, gimana kabarnya, sehat, bla 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 gitu ya. Pokoknya kemarin tuh aku ngerasain sukacita lah gitu, dan aku udah bisa lihat senyum mereka gitu loh. Bayangin ya, setegar itu, maksudnya keren banget gitu. Jadi kayak apa ya, dari segala hal yang mungkin terjadi nggak sesuai sama keinginan kita, nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, tapi Tuhan tahu yang terbaik gitu loh teman-teman. Dan ya aku rasa ini yang terbaik juga buat mereka. Dan puji Tuhannya langsung anak yang kedua ini namanya Rian, itu kan awalnya suka nge-grab gitu ya, tapi sekarang bisa dapat kerjaan langsung di pabrik cat gitu. Dan itu kan sangat-sangat apa ya, ya itulah, buahnya itu berlimpah-limpah gitu, bukan cuma buat keluarganya tapi buat saudara-saudaranya juga gitu kan. Jadi bahkan pokoknya ini kayak udah rancangan Tuhan gitu kalau aku runut ya dari awal sampai akhir. Karena dulu om sama tanteku tuh tinggal di Tegal, tapi nggak tahu kenapa tanteku tuh pengen ke Bandung gitu. Nah, dan ke Bandung itu bukan yang ngontrak atau gimana, tapi dia jual rumah di Tegal, dia pindah ke Bandung beli rumah gitu. Jadi segala sesuatunya udah disiapin juga gitu. Jadi kalaupun mereka pergi, itu tuh buat anak-anaknya udah safety lah, udah ada rumah, udah ada mobil gitu kan. Dan itu udah sangat-sangat ya udah cukup lah gitu ya untuk mereka bisa melanjutkan hidup gitu. Dan satu hal sih yang aku apa ya, yang aku yang aku sangat-sangat
bersyukur adalah ya mamaku juga bisa nerima kan akhirnya gitu, dan mamaku juga udah bisa makan gitu-gitu kan, karena kemarin-kemarin ini emang sempet-sempet yang pusing nggak mau makan apa segala macam kan, aku juga jadi takut ya, mah jangan ikutan ngedrop, aku bilang bahaya kalau sekarang lagi ngedrop, maksain makan bla 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 segala macam. Tapi puji Tuhannya pas emang udah uh, tanteku meninggal, terus besoknya omnya meninggal, nah sorenya itu mamaku udah bisa makan lah gitu, udah kayak ngerasa agak plong gitu, nggak tahu kenapa gitu. Dan ternyata memang ikatan batin antara kakak adik gitu ya emang bener loh gitu ya, sampai ada beberapa yang emang deket gitu ya sama tanteku ini tuh ngerasa nggak bisa tidur bareng-bareng semua, kayak badannya rungsing gitu, tapi setelah semuanya udah beres, udah semuanya juga udah beres gitu. Jadi apa ya, ini satu hal yang luar biasa sih, kehilangan iya tapi banyak pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa sedih yang menurut kita sedih ya, tapi ternyata Tuhan kasih yang terbaik gitu buat, bukan cuma buat keluarga mereka tapi buat, bahkan buat aku sendiri ya secara pribadi gitu sih teman-teman. Jadi tetap percaya kalau rencana Tuhan itu rencana yang paling baik. Terima kasih. Mantap, Citien. Makasih banyak buat sharingnya. Itu juga jadi renungan pribadi ya buat kita semua teman-teman. Kalau kita meninggal nanti, apa sih yang kita tinggalkan gitu ya? Kenangan baik kah atau kenangan buruk gitu ya? Atau orang-orang senang gitu kita meninggal, oh untung lah Krisna udah mati gitu kan, siapa tahu gitu kan. Nah tapi ya apa sih gitu kenangan yang akan kita tinggalkan ya, kalau bahasanya tadi legasi ya. Nah ya itu ya, makasih Citien. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau sharing tentang betapa ajaibnya Tuhan yang seperti kita udah lihat tadi ya, bahkan lewat kematian orang baik itu nama Tuhan itu dipermuliakan. Ada lagi teman-teman? Adakah? Tidak ada? Oke, ya kalau aku sih sedikit lah ya dari aku teman-teman, aku mau sharing tentang misa hari ini gitu ya. Hari ini tuh kan misanya bacaan Injilnya tentang Yesus yang berbelas kasihan gitu kan ya. Dan hari ini tuh entah kenapa aku merasa ditampar lagi gitu loh dengan firman hari, dengan bacaan Injil hari ini, dari bacaan pertama, bacaan kedua, ketiga, semuanya tuh kayak wah keras sih kalau menurut aku ya, karena apalagi bacaan pertama tuh, celakalah engkau gembala-gembala yang tidak mengembalakan domba-dombanya gitu-gitu kan. Terus kayak yang ketiga, Yesus berbelas kasih melihat domba-domba, melihat orang-orang yang mengikuti dia berbelas kasih. Dan karena Yesus melihat mereka itu seperti domba-domba yang tidak bergembala gitu. Nah itu sih. Nah ini aku tuh merasa tertampar karena pas homili itu uskup ya, tadi aku misain jam 10 teman-teman, Bapak Uskup tuh bilangnya gini, bagaimana kita melihat orang lain gitu ya. Ada hubungannya juga nih tentang tantenya Citien tadi yang dia suka bantu orang, baik gitu ya, berbelas kasih gitu kan. Nah, bagaimana cara kita melihat orang-orang yang susah, orang-orang yang mungkin lagi butuh bantuan. Kita bisa milih gitu ya, mungkin menghakimi, emang dia aja yang malas, oh emang dia aja nggak mau kerja, oh emang dia aja yang kerjanya ini terus, tidur terus atau apalah, itu kan menghakimi. Atau kita berbelas kasih seperti Yesus kayak gitu. Dari situ aku kayak tertampar gitu sih teman-teman, karena jujur aku di daerah Caringin ini ya teman-teman, banyak banget orang-orang yang misalnya kayak duduk-duduk di daerah pasar sih, duduk-duduk di pinggir jalan, terus kayak minta-minta gitu kan. Terus kayak kemarin juga pas aku lagi beli makan malam gitu kan, ada orang kakek-kakek yang mungkin dia buta ya. Nah aku nggak tahu, cuman kakek-kakek itu tangannya gini, terus ada anak kecil yang megangin tangan kakeknya untuk ya ngemis lah istilahnya gitu kan. Banyak banget yang kayak gitu di daerah Caringin ini teman-teman. Pernah tuh dalam hati tuh aku kayak sempet gitu nggak berbelas kasihan, sempet kayak mikir mereka beneran buta nggak sih, mereka beneran nggak bisa nggak sih, atau apa sih gitu kan. Sempet berpikir seperti itu teman-teman, tapi aku langsung kayak
apa ya, kayak langsung ngerasa berdosa sendiri gitu loh karena udah berpikiran jahat gitu. Dan aku kayak teringat lagi dengan hal itu ketika misa tadi gitu. Tuhan, aku tuh selama ini katanya aja gitu ikut Tuhan, katanya aja ikut Yesus, tapi ternyata aku sendiri masih pakai bukan seperti engkau, saya nggak kayak engkau yang berbelas kasih, tapi malah menghakimi gitu. Nah di situ sih teman-teman. Nah jadi kayak aku merasa luar biasa banget misa hari ini karena Tuhan menegur aku secara pribadi, dan aku pun diajarkan lagi untuk memberi berbelas kasih ke orang lain. Entah itu gak peduli udah beri ke berapa banyak orang, tapi gimana sih respon kita. Yang penting itu kan bukan persembahannya, tapi belas kasih gitu kan. Nah itu kan yang paling penting. Tapi kalau ternyata respon kita udah menghakimi duluan, nah itu kayak aduh Tuhan, aku ngerasa kayak aku nggak layak di hadapanmu gitu. Nah itu sih teman-teman kalau dari aku. Nah teman-teman, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan karena kita percaya Tuhan layak disembah dan dipuji. Amin. Ya teman-teman, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita percaya Dia Tuhan yang nggak pernah lalai menepati janjinya. Dia Tuhan yang selalu setia. Dia Tuhan yang layak kita puji dan kita muliakan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kau yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, stok kerajaan-Mu kekal, Anda kekal selamanya. Bersorak lagi Dia. Nyatakan Dia Raja, Kaulah Raja atas dunia. Kau yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Benar Tuhan, hanya namamu yang layak dipuji, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Allah yang penuh dengan keajaiban. Pujilah namamu Tuhan, Engkau yang ajaib, kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kau yang ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersorak bagi Dia. Semuanya. Engkaulah Raja atas dunia. Kau yang menghancurkan kutuk bebaskan kita, kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya untuk selamanya. Nyatakan Dia Raja, Raja atas dunia. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami
tangan, sebab Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dia yang memerintah untuk selamanya. Dia yang memerintah selamanya. Bersorak-sorak bagi Tuhan kita yang ajaib, teman-teman. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tak pernah berubah. Dia Allah yang setia atas kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Raja yang mulia. Engkau Raja yang setia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Yesus yang kami rindukan, Tuhan. Engkau Yesus yang selalu kami nantikan. Dan saat ini kami mau datang seperti rusa yang haus, seperti rusa yang rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kami nyatakan hanya Kau Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Allah Tuhan hasrat hatiku, menyembahmu. Kami panggil namamu Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, di luar Engkau kami mati, di luar Engkau kami bodoh Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami puas, hanya di dalam Engkau Tuhan. Sari sungaimu, jiwaku rindu Engkau, hanya Kau Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai kami. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, lah Tuhan hasrat hatiku, menyembahmu. Sama-sama kita panggil namanya yang kudus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Yesus, Kau segalanya Tuhan. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
nyatakan hanya Dia yang segalanya. Kau segalanya bagiku. Yes Lord, benar Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Di luar Engkau Tuhan kami mati Tuhan. Di luar Engkau kami gak berarti Tuhan. Engkaulah yang membuat kami berarti Bapa. Engkaulah Yesus yang layak kami puji dan kami sembah. Saat ini kami datang hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang hanya untuk menyembah-Mu Raja di atas segala raja. Oh God, we worship You. Oh God, we worship You. Oh God, We worship You. we glorify. We worship You. Nyanyi bagi Dia, oh God. We worship You. Oh God. We worship You. We We worship You. Semuanya kita nyanyi bagi Dia, oh God. We worship You, oh God. Oh God. We worship You. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah dulu, sekarang dan selamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau layak dipuji, disembah dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan. Nama-Mu yang layak dipuji, disembah, dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa bersuara untuk memuji, menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, masih ada daya kami untuk menyembah-Mu siang hari ini Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saat ini bicaralah Tuhan dalam hati kami semua. Bicaralah untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Jangan biarkan satu pun terlewat. Jangan biarkan telinga kami tertutup akan firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan mata kami buta dan tak melihat yang Kau nyatakan atas hidup kami Bapa. Sebab Engkau yang layak kami puji dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Selalu ajaib Tuhan, bahkan di saat-saat kami tak bisa melihatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami minta Tuhan Kau pakai, Kau urapi Jos yang akan memberitakan firman-Mu hari ini. Kami minta Kau sendiri yang bicara Tuhan. Kau yang alihkan semua yang bukan daripada-Mu. Semua yang bukan daripada-Mu, yang berusaha mempengaruhi dia saat ini, Kau alihkan Tuhan, supaya semua pikirannya hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk berbicara tentang kebenaran-Mu Bapa. Kami mohon dalam nama-Mu Tuhan, bukalah hati kami, pikiran kami untuk melihat apa yang Kau mau katakan kepada kami secara pribadi Tuhan.
Lepaskan pikiran-pikiran kami dari segala yang jahat. Lepaskan pikiran-pikiran kami dari segala yang gak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah hati kami, pikiran kami semua terfokus hanya untuk mendengarkan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kau yang layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Kau yang kami rindukan dan kami muliakan. Kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sekarang saya persilahkan kepada Joshua Dwi Prasetyo untuk berbicara. Baik, terima kasih Krisna. Shalom semua. Shalom. Shalom. Ya, baik. Mari ini ya, pada saat ini kita berbicara mengenai Rasul Yohanes, sebuah tokoh yang sangat menarik dan dijuluki Rasul Kasih ya, Apostle of Love, because ya dia banyak banget berbicara tentang kasih ya, dan itu meskipun memang kasih itu adalah keutamaan dari Tuhan dan dari Yesus, tapi memang Rasul Yohanes yang paling banyak mengangkat mengenai kasih, dan itulah juga pengenalan dia akan Yesus dan pendalamannya akan Yesus itu yang mentransformasikan dirinya itu menjadi rasul, menjadi teolog, menjadi santo dan orang yang bisa kita teladani. Mungkin saya buka dulu ya ini ya. Oke. Oke, kelihatan slide-nya? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi, oh ya, sebelum kita mulai ya teman-teman ya. Ada baiknya ini saya disclaimer dulu aja karena semua ini kan dibuat berdasarkan tangan manusia, dan saya juga tidak menutup kemungkinan kalau saya pun melakukan kesalahan dan pengutipan ayat ataupun pengertiannya sih. Jadi mohon teman-teman juga bisa tetap kritis dan mungkin bisa kasih komentar juga tentang apa yang mungkin kurang ataupun yang kurang tepat. Oke, baik, mari kita masuk ke dalam Rasul Yohanes secara umumnya. Jadi, kalau dari bahasa Yunani sendiri, arti nama Yohanes itu adalah Tuhan adalah baik dan pemurah. Sehingga mungkin juga ya serupa juga dengan apa yang dijulukinya ya, Rasul kasih dan murid yang dikasihi dan semacamnya, karena memang dari namanya sendiri juga dikatakan bahwa Tuhan adalah baik dan pemurah, atau kadang ada beberapa juga yang mengatakan bahwa artinya itu adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di Perjanjian Baru sendiri dia menuliskan 5 kitab. Jadi ada Injil Yohanes, lalu juga 3 surat Rasul ya. Berarti ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, dan terakhir adalah Wahyu, atau yang lengkapnya dikatakannya adalah Wahyu kepada Yohanes. Dan merupakan anak Zebedeus dan Salome. Yang jelasnya memang dikatakannya Zebedeus ya, tapi kalau Salome itu kalau nggak salah didasarkannya berdasarkan tradisi suci. Dan yang jelas ya dia merupakan saudara dari Yakobus. Dan dulunya awal-awalnya itu diceritakannya itu sebagai seorang nelayan. Ada di Injil sinoptiknya ya, di Markus, Matius, dan di Lukas. Dan menurut tradisi suci, dia dipercaya merupakan murid yang paling muda. Jadi memang sebenarnya kalau di Alkitabnya sendiri,
Yohanes tidak pernah dibilangnya murid yang paling muda, nggak ada. Bahkan sepengetahuan saya juga tidak ada kayak angkanya berapa tuh nggak ada. Cuman dari beberapa sumber dan ya dari tradisi suci, dari pengajaran gereja itu dipercaya bahwa dia yang paling muda. Yang kalau paling tuanya, by the way, mungkin kalau nggak salah Petrus, kalau nggak salah. Tapi yang jelas yang paling mudanya Yohanes. Dan pesta nama dari Rasul Yohanes itu adalah dirayakan setiap tanggal 27 Desember. Lalu selain itu Yohanes sendiri juga masuk ke dalam lingkaran inti. Sebenarnya tidak pernah dikatakan itu lingkaran inti ya, tapi biasanya ada beberapa kejadian yang cukup cukup besar atau cukup yang maksudnya mukjizat atau apapun itu yang dilakukannya ya Yesus sama 3 murid itu, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi ketika dia membangkitkan anak perempuannya Yairus, lalu transfigurasi Kristus, dan sesaat sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Oh ya, jadi transfigurasi Kristus itu merujuk ke peristiwa ketika Yesus dimuliakan ya, di suatu gunung. Yang pokoknya Yesus itu ada penampakan oleh para muridnya itu Yesus bersama Elia dan Musa. Lalu di dalam Galatia 2 ayat 6-10 dan yang masih oleh Paulus, dia disebut juga sebagai soko guru jemaat. Jadi udah maksudnya ya sebagai patokan gereja-gereja pada awal berdiri ya, gereja purba. Dan juga bersama Yakobus disebut sebagai Boanerges ya, atau anak-anak guru. Kenapa disebut sebagai anak-anak guru? Karena pernah meminta izin kepada Yesus untuk meminta api turun untuk membinasakan orang-orang Samaria menolak Yesus. Jadi kan Yesus kan berjalan tuh, pokoknya kemana-mana masuk ke Samaria, terus ternyata ditolak gitu. Lalu ya marah gitu Yohanes dan Yakobus ya. Ini Tuhan, saya meminta diturunin api buat sini aja, tapi ya akhirnya tidak dilakukan oleh Yesus, cuma ditegur saja. Lalu poin menariknya lagi adalah dia mengenal imam besar Kayafas pada saat itu ya, sehingga dapat menghadiri persidangan Yesus di istana imam besar. Lalu dicatat juga bahwa Yohanes itu menemani Yesus hingga wafatnya disalib, dan dipercayakan oleh Yesus kepada Maria, dan Maria dipercayakan kepada Yohanes, yang ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Lalu berdasarkan catatan dari Uskup Irenaeus, setelah peristiwa pengangkatan Bunda Maria Kusutita, Yohanes pergi ke Efesus. Lalu diasingkan, kemungkinan di Patmos. Ngomong kamera saya nyala nggak? Nyala ya? Nyala. Oh, ada yang ini nyala atau enggak sih? Bentar. Nyala ya. Oke. Nyala. Ya. Nyala. Nah, sebenarnya kalau misalkan nanti kita bahas ya, apakah Yohanes dari Patmos itu orang yang sama atau tidak? Jadi diasingkan juga, kemungkinan di Patmos ya, berdasarkan karangan Tertullianus di Prescriptione Hereticum, jadi on the prescription of heretics, dan menghabiskan masa tua di Pulau Patmos
Dan menurut tradisi, satu-satunya rasul yang wafat karena usia tua. Lalu mungkin ada baiknya kita juga membahas sedikit mengenai Injil Yohanes. Jadi kalau teman-teman pernah baca ya, Injil Yohanes, mungkin teman-teman akan melihat juga, dan sudah baca Matius, Markus, Lukas juga ya, mungkin teman-teman akan melihat bahwa ada semacam perbedaan. Misalkan paling gampangnya mungkin kalau teman-teman lihat nih, misalkan apa ya contohnya ya, mungkin kayak kelahiran Yesus itu tidak ada di Injil Yohanes. Tahu-tahu ada, tahu-tahu udah muncul, udah siap tugas aja, tahu-tahu. Ataupun juga ada berapa kayak perumpamaan tuh tidak ada di Yohanes. Nah, jadi apa nih sebenarnya bedanya? Jadi kalau Matius, Markus, dan Lukas itu dia disebutnya sebagai Injil sinoptik karena dia menceritakan sinopsis tentang kehidupan Yesus dari awal sampai meninggalnya. Dikatakan jelas, bahkan di Matius atau Lukas ya, di Matius kalau nggak salah itu dijelaskan silsilahnya Yesus itu dari Adam sampai Daud, terus Daud sampai ini sampai ke Yesus. Nah, Yohanes tidak, tapi sebagai gantinya Yohanes itu dia membahas banyak pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai iman gereja, dan kemungkinan dia ditulis pada waktu setelah Injil Matius, Markus, dan Lukas itu ditulis kira-kira tahun 90 sampai 110 Masehi. Ini sebenarnya angkanya tidak pasti ya teman-temannya, karena maksudnya kan banyak ahli kitabnya nih yang berpendapat ini ditulisnya awalnya sebenarnya dari tahun 40, ini dari tahun 60, ini dari tahun 80 atau semacamnya. Tapi rata-rata setuju bahwa dia ditulisnya itu setelah Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan kalau dipikir secara logis, karena Injil Matius, Markus, dan Lukas itu sudah banyak beredar, jadi ada kemungkinan ya Yohanes tidak menuliskan mengenai hal itu karena memang sudah banyak menceritakannya gitu, di Matius, Markus, dan Lukas. Sebagai gantinya, Yohanes lebih banyak menuliskan pemikiran kritis, pemikiran reflektif mengenai kejadian-kejadian yang telah terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa itu dituliskan merupakan pemikiran kritis akan identitas dan karakteristik Yesus Kristus. Dan faktanya yang cukup menarik adalah tidak pernah menyebut namanya sendiri di situ. Diomongnya cuman murid yang dikasihi Yesus, atau murid yang dikasihi, atau murid yang terkasih, dan semacamnya. Lalu kita coba bahas untuk tentang surat-surat Rasul Yohanes. Jadi ada 3 surat nih yang dibuat nih. Nah, jadi dikatakan bahwa ahli-ahli kitab itu pada sepakat bahwa surat pertama itu yakini dibuat langsung oleh Yohanes karena mirip dalam hal gaya kosakata dan idenya. Jadi berbicara tentang kasih dan maksudnya tentang gaya penulisannya sampai sini, wah ini mirip nih, kemungkinan dibuatnya oleh Yohanes. Yang kedua dan ketiga itu sebenarnya banyak perbedaannya nih teman-teman. Misalkan kalau teman-teman pernah baca surat Rasul Yohanes kedua dan ketiga itu punya salam awal dan salam penutup, tapi yang pertama tuh tidak ada penutup ya, tidak ada ngomong ini salam apa ya, misalkan kalau di ini surat Yohanes yang ketiga katakanlah salam damai sejahtera menyertai kamu, salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu, ataupun salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Ini nggak ada di
surat Rasul Yohanes yang pertama. Cuma ngomong hati-hatilah terhadap yang berhala. Nah, lalu apa sih sebenarnya surat pertama itu ditulisnya itu untuk apa? Tujuan utamanya itu ya, itu adalah untuk melawan ide-ide palsu terutama mengenai Yesus. Mungkin kita bisa baca, siapa yang mungkin mau baca mungkin 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. Mungkin ada teman-teman yang mau baca? Ya, aku baca ya. Ya, boleh, mangga. Yohanes 2:18 sampai 27. Anak-anakku, judulnya Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa menyangkal anak, barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulutnya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih Bertus sudah dibacakan. Jadi itu salah satu tujuan dari surat yang pertama. Jadi kan dikatakan juga di sini sebenarnya antikristus itu bukan berasal dari orang lain, tapi ternyata tuh dia ada bersama-sama dalam kita. Tapi ya bukan sungguh-sungguh bersama dengan kita gitu. Dan ini juga menurut saya pada perkembangan gereja selanjutnya bisa dikatakan ini berbicara mengenai bid'ah yang muncul gitu setelahnya. Kan banyak banget ya bid'ah setelahnya nih. Contohnya banget ya Arianisme ya, kayak yang pernah dibahas sebelumnya sebentar. Ya itu banyak yang dan itu yang mungkin bisa dibilang dikatakan sebagai sebenarnya antikristus. Karena ya tidak memberikan pengajaran yang sesungguhnya mengenai Kristus. Oke. Mungkin selain itu adalah untuk memperdalam kesadaran spiritual dan sosial kasih dari komunitas Kristiani. Ini ada di ayat pasal 3 ayat 17 dan pasal 4 ayat 20. Itu kalau di Yohanes 3 ayat 17 ini berbunyi seperti demikian.
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Dan pasal 4 ayat 20 dikatakan bahwa jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, jadi kita bahas mengenai ayat ini juga ya. Lalu kalau untuk tujuan surat kedua dan ketiga dari United States Conference of Catholic Bishops, dari ini konferensi uskup-uskup Katolik di Amerika ya, dia ngomongnya tentang membahas masalah-masalah tertentu yang terjadi di dalam jemaat. Jadi bukan pengajaran gereja secara umum ya, tapi lebih tepatnya ini ada masalah seperti ini. Dan sebenarnya menariknya juga di surat Yohanes yang kedua tidak dikatakan bahwa itu Yohanes, tapi dia ngomongnya presbiter atau penatua. Jadi beda dengan surat yang pertama. Lalu kita coba melihat mengenai Wahyu. Jadi Wahyu itu sebenarnya adalah sebuah tulisan eskatologis, yaitu mengenai kematian dan hidup kekal. Karena ya kalau teman-teman lihat sendiri ini kan banyak banget berbicara tentang ya apa yang akan terjadi pada akhir nanti, juga apa yang ya tentang hidupnya kekal semacamnya semua. Jadi kalau yang dari sumber yang saya baca juga ini berisi penglihatan dari simbol dan alegori yang dipinjam tanda kutip dari Perjanjian Lama, terutama ya mirip dengan yang dari Yeskiel, Zakaria, dan Daniel. Lalu dipahami oleh para ahli kitab sebagai resistance literatur dalam suatu krisis. Maksudnya adalah buku yang ditulis sebagai perlawanan di dalam suatu krisisnya. Sama seperti kitab Daniel sebenarnya. Tapi pada saat Wahyu ini ditulis, krisis tersebut itu adalah persekusi oleh penguasa Romawi. Kan mungkin juga teman-teman pernah baca juga sejarah gereja awal juga, banyak orang Kristen awal-awal itu diburu sama orang Romawi. Dianggapnya ya sebenarnya secara umum ya sebenarnya dia dianggap sebagai pemujaan terhadap ya sihir dan semacamnya gitu. Nah, itu Kristen juga dimasuk, dan bahkan tentang penglihatan pun juga dianggapnya ya wah ini sihir nih. Kayak mungkin sekarang ya lihat wah ini dukun. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi dalam konteks yang seperti itu, Wahyu ini kita pahami sebagai seruan terhadap orang Kristen pada zaman itu untuk tidak berkompromi dengan paganisme meskipun dihadapkan pada penyiksaan dan kematian. Dan berharap pada penyelamatan Tuhan. Meskipun memang dibilangnya krisis pada saat itu ya, krisis oleh persekusi oleh penguasa Romawi, tapi saya rasa ya teman-teman relevansinya itu tidak berubah hingga saat ini. Karena maksudnya juga mungkin sedikit banyak pun kita juga mengalami persekusi, atau setidaknya kita punya godaan untuk berkompromi dengan dengan hal-hal yang mungkin sekiranya bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Banyak mungkin ya teman-teman ya. Jadi saya rasa juga akhirnya yang inti dari wahyunya ini sendiri adalah kan kita bertahan sampai pada kesudahannya, bertahan sampai pada akhirnya, dan pada sampai Yesus datang dalam segala kemuliaannya. Dan demikian juga sekarang juga, meskipun kita mungkin juga dihadapkan pada kesulitan, dan mungkin di beberapa bagian lain lebih ekstrem lagi tentang penyiksaan dan kematian juga. Kamu kalau orang Kristen kamu dibunuh misalkan. Ya itu diharapkan juga kita tetap bertahan pada sampai akhirnya, pada sampai
nafas kita diambil. Itu yang mengenai wahyu. Nah, teman-teman, jadi mungkin kita akan sedikit lebih dalam lagi membaca mengenai kenapa si Yohanes dan Yakobus ya disebut sebagai Boanerges atau anak-anak guru. Mungkin satu orang bisa membaca dari Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Mungkin tolong satu orang. Siapa? Mungkin Leo mau bacakan atau siapa? Atau Krishna? Atau siapa? Terserah. Itu akhirnya gitu. Oke, oke. Lukas 9 Ayat 51 sampai 56. Lukas 9. Ini layar by the way yang dibagikan masih kelihatan ya? Masih kelihatan. Masih. Lukas 9 ayat berapa? 55. 51 sampai 56. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan dia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Oke, demikianlah Injil Tuhan. Terima Kristus. Makasih Leo sudah dibacakan dan makasih Krishna juga sudah dibagikan di chat. Nah, sebenarnya menarik nih teman-teman. Jadi si Yesus kan lagi ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya nih ya teman-teman. Cuman orang Samaria, jangan mau ke Yerusalem ya. Nggak boleh. Nah, ditolak gitu. Lalu Yohanes dan Yakobus ya mungkin karena anak-anak muda ya, jadi masih gejolak gitu. Kalau kata Roma Irama darah muda nih. Jadi marah gitu. Wah, kok kayak gini nih? Kok diperlakukan kayak gini nih? Guru saya kok diperlakukan kayak gini gitu. Kok gitu. Dan ini ngomong ke Tuhan, kan mungkin mikirnya kan Tuhan, wah udahlah dihukum aja lah ini. Ini Tuhan tolong dibakar aja nih satu desa nih, gara-gara kurang ajar misalkan. Tapi kan Tuhan bilang menegur mereka. Gitu. Akhirnya ya udahlah, ya nggak usah. Kalau misalkan ada di dialognya gitu. Tapi maksudnya saya ngebayangnya disebut juga anak-anak guru, mungkin juga sebenarnya masih ada kejadian lain yang menunjukkan bahwa ya benar-benar berapa kali si Yohanes sama Yakobus ini marah-marah. Ada hal itu ataupun juga hal yang lain mungkin ya. Makanya juga disebut sama Yesus sebagai anak-anak guru. Tapi kita ngelihat lagi setelah berapa lama Yohanes mengenal Yesus, gitu ya. Kita melihat lagi bahwa dia mengerti bahwa Allah adalah kasih. Ada yang mau bacakan? Ini agak panjang juga ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Mangga siapapun. Mangga.
Kalau tidak ada mau baca ya udah saya aja baca. Oke. Oke, jadi Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tetap tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jadi, dan beberapa kali diulang oleh Rasul Yohanes ya, penekanan mengenai kasih gitu. Dan kasihnya itu nggak hanya untuk Allah saja, tapi juga kasih untuk sesama. Dan dia juga menekankan bahwa ya nanti deh sebut saja. sorry aku lagi lihat chat. Sebut saja Jos, ya, nanti aja lah gampang, nanti setelah ini aja. Nah, dan sampai lupa tadi. Dan ya, jangan menyangka bahwa kita melakukan apa ini ya dibilangnya ya kita mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita ya teman-teman. Jadi kan kadang ada orang berlomba-lomba, aku ini yang orang yang paling mengasihi Allah. Ya, tapi pada dasarnya ya sebenarnya kasih kita tidak akan pernah sempurna. Maksudnya, teman-teman coba perhatikan lagi ya teman-teman. Yesus wafat untuk kita di kayu salib dengan segala penghinaannya dan segala kesakitannya itu untuk menebus dosa kita. Untuk membebaskan kita dari dosa asal. Dan melalui kebangkitannya Dia yang mengalahkan maut. Dan itu juga maksudnya memperbaiki hubungan kita dengan Allah gitu ya. Dan emas seandainya di bumi ini kita bisa mengeruk emasnya semua itu ya, itu emas itu tidak akan berharga di depan Allah. Sama sekali tidak ada artinya dibandingkan kemuliaan Allah yang begitu besar, teman-teman. Tapi ya makanya bilang gini, kita hidup karena kasih karunia Allah. Dan kita mengasihi Allah karena juga Allah yang lebih dahulu, kita mengasihi karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan maksudnya kan kita menjadikan Yesus nih sebagai role model. Ya teman-teman. Kita menjadikan, aku nih pengikut Yesus nih. Sebenarnya ketika kita menyebut diri kita Kristen gitu ya. Menyebut diri kita Katolik, Kristen Katolik gitu ya. Ya kita adalah pengikut Kristus. Berarti kita juga ngikutin teladan Yesus. Yesus mengasihi kita, maka juga kita harus mengasihi juga yang lain. Mungkin juga beberapa banyak di antara kita juga bilangnya mengasihi Tuhan, tapi
tidak mengasihi orang lain gitu. Karena apapun sebabnya, teman-teman. Saya di sini tidak mau mengatakan bahwa penyebab kita tidak bisa mengasihi orang lain itu adalah penyebab yang sepele sebenarnya. Enggak. Maksudnya saya dalam segala kemanusiaan saya sendiri sadar bahwa memang berat untuk mengasihi orang yang mungkin kita nggak suka. Mengasihi orang yang jadi musuh kita. Memaafkan orang, mengampuni orang, dan semacamnya. Tapi ya itu mesti tetap dilakukan gitu. Dan itulah bukti bahwa kasih Allah ada di dalam diri kita. Dan itulah buahnya gitu. Kalau kita ngomong kita udah mengalami kasih Allah, kalau kita nggak ngasih orang lain, nah itu mana buktinya? Kalau Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kita beriman bahwa kasih Allah ada dalam diri kita, tapi kita tidak menunjukkan perbuatan bahwa kasih Allah itu ada dalam diri kita. Nah itu yang jadi dilema manusia dari zaman Yunani kuno, dari zaman awal dulu malah ya sebelum Yunani kuno sampai zaman modern seperti ini. Ternyata kita tidak, kadang lebih sering untuk tidak menyamakan semua aspek dalam diri kita. Kita ngomong ini tapi kita tidak melakukan ini. Kita ngomong tentang ini, hati kita yang nggak rela sebenarnya. Mungkin kayak gitu. Ya saya sendiri juga bayangin zaman dulu juga meskipun mungkin ya saya belajar untuk coba jadi organis dan misalkan untuk coba untuk yang ngiringin lah atau apa. Tapi kadang juga ya, dan mungkin juga sampai sekarang juga bahwa saya tuh mungkin masih marah atau masih ya kesel lah sama si ini, sama keluarga saya ya, maksudnya terutama ya zaman dulu gitu ya, ketika masih banyak sana sini juga dan semacamnya. Ya masih ini dan apakah akhirnya jadi pertanyaan bagi kita, apakah kasihnya itu sungguh sempurna di dalam kita gitu. Apakah akhirnya kita tidak mencoba untuk menerapkan kasih yang sempurna, kasih yang mencoba untuk mengasihi orang lain. Sekali lagi, memang berat ya teman-teman. Tidak ada yang ngomong itu ringan nih. Saya tidak akan pernah ngomong, ini sepele, lu nya aja yang nggak bisa, yang enggak gitu. Saya tidak pernah akan ngomong kayak gitu. Tapi mari kita sama-sama sebagai pengikut Kristus, kita mencoba untuk mentransformasikan diri kita di dalam Kristus. Ketika kita menjadi seorang Kristen ya, apakah kita sungguh-sungguh menjadi Kristen? Ya, Angga, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya ada yang menarik lagi nih teman-teman. Jadi di Markus bab 10 ayat 35-45 ini berbicara mengenai permintaan Yakobus dan Yohanes. Ada yang mau baca? Mungkin siapa nih yang ini? Amel mungkin? Atau Mas Ardi? Ini saya bacanya perabjad nih. Atau siapapun lah. Atau mungkin Mbak Mas Dito atau Mbak Andri. Ya, saya bisa baca. Atau ya, Bro Chris. Ya, mangga. Oke. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat."
Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bro Christian. Ya, pertanyaan nih, sebenarnya. Kenapa si Yohanes sama Yakobus nih bisa kepikiran kayak gitu? Pertanyaannya, kenapa kok bisa kepikiran seperti itu? Gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa ini kasih ya kira-kira mungkin di chat atau gimana? Ini kenapa bisa si Yakobus dan Yohanes meminta supaya saya ini duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan? Ini jawabannya bukan karena di depan sama belakangnya sudah terisi, bukan ya. Jadi nanti dibilangnya karena depan sama belakangnya sudah terisi, ya enggak lah. Aduh, jatuh teologi Kristen gara-gara ini nih. Susah-susah Agustinus membuat ini penjelasan salah. Nah, itu canda ya teman-teman. Jadi gimana nih teman-teman kira-kira nih kenapa? Oke ya. Jadi ini menarik sih. Kenapa mereka bisa minta kayak gitu? Kenapa nih kira-kira? Karena kita mungkin bisa coba lihat ke latar belakangnya si Yakobus dan Yohanes. Ingat di awal depan ini ada satu poin kecil sih ya teman-teman yang menunjukkan sesuatu mungkin ya. Poin itu adalah poin itu adalah Yohanes mengenal imam besar. Jadi karena kan itu kan bilang Yohanes nih mengenal imam besar, makanya dia bisa masuk ke dalam istananya nih buat ngeliat si Yesus ketika disidang. Nah, jadi ada kemungkinan dari interpretasinya Kaufman ya, bahwa kemungkinan Zebedeus itu adalah orang yang berpengaruh nih teman-teman. Ini kira-kira mungkin sama dengan orang sekarang nih ngomong gini, saya ini pernah makan dalam kelompok kecil atau berdua malah dengan uskup gitu. Misalkan, bukan saya ya, bukan. Tapi maksudnya misalkan nih. Berarti kan kemungkinan orang tuanya ini kenal sama uskup. Misalkan. Atau mungkin omnya nih pastor, misalkan. Katakanlah gitu misalkan. Atau apa dan semacamnya. Atau mungkin uskup itu ya ada juga bilang ini keponakannya uskup ya, mungkin aja ya. Tapi maksudnya di sini kemungkinan si Zebedeus ini nelayan yang kaya atau yang nelayan yang berpengaruh sedemikian rupa sehingga Yohanes ini nih ya bisa mengenal imam besar. Dan sebagai gantinya mungkin juga pas awal-awalnya pikir juga ya misalkan mah kayak wah saya sih udah dapet
warisan perahu ya dari bapak gitu ya misalkan. Udah dapat ikan, udah dapat perahu buat nangkap ikan lah, udah bagus-bagusnya lah, mungkin udah canggih lah pada masa itu misalnya. Tapi begitu ngeliat Yesus, wah ada Yesus nih, kemungkinan Yesus, wah Yesus nih sebagai raja, berarti gue bakal jadi menteri, misalkan. Atau mungkin bakal diangkat jadi apanya lagi lah. Jadi orang-orang sama-sama terpandang gitu. Ya meskipun sekarang aku nggak nerusin usaha bapakku, misalkan ya kau kata Yohanes dan Yakobus, aku nih dapat pekerjaan yang lebih besar lagi nih dari Yesus gitu. Jadi bilangnya mengenai dia punya kayak semacam posisi penting dalam kerajaan Allah, pengennya sih gitu. Cuman ya dan tapi hal ini menunjukkan pemahaman yang tidak tepat akan kerajaan Allah. Ya kan? Seperti pada akhir dari perikop tersebut adalah ketika kita mau jadi yang terbesar itu bukan kita yang memerintah, tapi kita itu harusnya melayani gitu. Jadi ini emang counterintuitif lah, kalau bahasa ilmiahnya ya. Jadi berlawanan dengan intuisi. Hah, kok gitu sih? Kok melayani kan jadi babu ya, jadi pelayan, tapi malah jadi bisa yang terkemuka. Kenapa gitu? Karena akhirnya memang kerajaan Allah itu kan bukan mengenai seberapa pentingnya aku, ya, seberapa pentingnya kita, bukan, tapi mengenai keselamatan jiwa-jiwa semua, teman-teman. Ya. Jadi yang memang datangnya ketika kita memutuskan juga dalam konteks yang lebih luas ya, kita memutuskan jadi seorang Kristen dan menjadi pelayan dalam kelompok apapun, di PD ataupun dalam kelompok kategori yang lain, ya, kita ya memang tidak untuk mencari posisi penting di situ. Ya kita datang untuk membantu orang lain bisa menemukan Allah, membantu ya untuk menemukan Allah. Untuk menemukan keselamatan yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang mau harusnya dikejar gitu. Dan maksudnya, dan Yesus bilang maksudnya kan ya kita juga mesti melayani juga orang-orang lain, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak, yang terlantar, yang kelaparan, yang tidak ada di dalam kelas sosial masyarakat yang baik. Dan itulah yang dikatakan sebagai pelayanan, bukan untuk memerintah, bukan untuk menjadi yang dominan. Apakah mungkin ini jadi renungan bagi kita semua ya teman-teman? Apakah sama ini juga kita nih mengincar posisi tertentu atau masuk apa tertentu itu untuk mencari ketenaran saja, untuk mencari kepentingan saja? Pertanyaannya ya, jadi untuk kita renungkan teman-teman ya. Saya sendiri ya teman-teman, kalau boleh ini saya pikir wah ya dulu ya zaman awal-awal dulu mikir pas jadi organis tuh pikir wah keren juga ya dilihat sama banyak orang gitu. Wah mungkin banyak yang ngedeketin gitu. Misalkan gitu. Yang banyak ininya lah apa dan semacamnya, tapi pada akhirnya ya pertama tidak ada yang ngedeketin. Dan maksudnya dan kadang ya capek juga gitu kan. Dulu kan apa ya, jadi ya banyak proses yang mesti dilaluinya gitu. Dan kadang emang apakah saya dapat sesuatu gitu, tapi akhirnya saya sadar bahwa pelayanan gitu ya apapun itu bentuknya ya, nggak hanya mengiringi organ saja dan semacamnya, akhirnya ya itu memberikan hati kita untuk Tuhan, memberikan apa yang sekiranya mau kita persembahkan untuk Tuhan, bukan mengenai apa yang terkenal dan apa yang dicintai atau apa yang dikagumi oleh orang lain, bukan.
Kalau misalkan ada tambahnya itu, ya mungkin itu bonus ya, atau gimana ya nggak ngerti. Tapi itu bukan patokannya. Dan itu bukan keharusan. Tapi bahwa kita melayani dan itu untuk kebaikan sesama dan untuk dimuliakannya nama Tuhan, ya. Dan itu yang terlebih penting. Dan setelah menjadi tuanya pun, Yohanes sendiri juga memahami bahwa melayani berarti siap untuk menderita. Kita di Wahyu 1 ayat 9, dia bilang bahwa aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dan ini dikatakan bahwa aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Memang bukan dalam kemuliaan, aku Yohanes si perdana menterinya Yesus, nggak kayak gitu kan. Aku Yohanes si yang paling bekennya lah, nomor satunya Yesus, kan nggak kayak gitu. Tapi akhirnya Yohanes juga menyadari bahwa banyak sekali kesusahan gitu. Dan maksudnya apalagi zaman gereja zaman dulu kan orang dikejar-kejar, Kristen ya bunuh, Kristen dipasingkan. Kalau Yohanes sendiri menurut tradisi ngomongnya, Yohanes tuh ditangkap terus ditemplungin ke air mendidih atau minyak mendidih, tapi nggak kenapa-napa gitu. Akhirnya ya udah dibuang aja karena ya nggak bisa dieksekusi ternyata gitu. Tapi akhirnya memang Yohanes sendiri mengakui banyak sekali kesusahan yang dialami, banyak sekali saudara-saudara kita yang mati sebagai martir dalam awal-awal gereja, dan termasuk juga pada saat ini juga. Jadi akhirnya pertanyaannya, apakah kita mau murnikan diri hati kita itu untuk mengikuti Kristus? Karena mengikuti Kristus berarti melayani, dan melayani berarti siap untuk menderita. Ya meskipun mungkin kita tidak dikejar-kejar sama prajurit Romawi ya kayak zaman dulu ya, tapi kan kita mungkin si ini lagi datang ke gereja gitu, lihat si bapak ini, mesti ketemu lagi ya sama ini. Datang ke lingkungan, si ibu ini yang terawatnya bukan main, ya Allah, misalkan kayak gitu. Tapi memang harus nih, kalau memang kita mesti datang dan untuk melayani gitu, ya kita harus datang gitu. Dan itu melayani tanpa pilih-pilih, teman-teman. Dan melayani siap berarti untuk menderita. Lalu hal lain yang patut diteladani ya. Ini kita lihat nih bahwa si Yohanes ini adalah rasul yang paling muda nih berdasarkan tradisi suci ya, teman-teman. Sekali lagi tidak ada di Alkitab nih. Jadi yang teman-teman nyari, mana nih kata Joshua, katanya yang paling muda nih. Ya, emang kagak ada gitu. Adanya di tradisi suci. Jadi sekali lagi sambil mengingatkan juga bahwa kita orang Katolik ini tidak hanya mendasarkan pengajaran kita pada Alkitab saja, tapi juga pada magisterium, dari pengajaran bapak-bapak gereja, dan juga dari tradisi suci. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu, mana nih Petrus katanya di salibnya terbalik, emang nggak ada di Alkitab, cuman maksudnya berdasarkan tradisi suci ada gitu. Itu. Nah, dan ini sebenarnya kita mengingatkan kita dengan apa yang tertulis pada surat Rasul Paulus terhadap Timotius bab 4 ayat 12. Ada yang mau bacakan? Itu ayat saja. Satu Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya. Nah, jadi teman-teman ini kembali lagi dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Jadi jangan menganggap, jangan ya maksudnya jangan menjadikan bahwa wah kamu kan masih muda gitu. Kamu tahu apa gitu. Memang kadang kita nggak tahu nih kadang. Tapi akhirnya kita bisa mencoba untuk mencari tahu, kita bisa mencoba untuk belajar dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Menjadi teladan dalam ya mungkin di paroki kita, di PD kita, di lingkungan dan semacamnya, atau mungkin juga di kelompok kategori yang lain. Nah, dan juga untuk menjadi teladan di lingkungan kerja kita ataupun di kuliah kita gitu ya, teman-teman. Dan ya iya, begitu kita ngelihat tentang Rasul Yohanes, kita tahu bahwa sebenarnya si Rasul Yohanes ini tuh setia sampai akhir hidup Yesus. Jadi dari yang zaman yang Getsemani, dari awal banget, terus yang di Getsemani, terus masuk ke ketika Yesus sedang diadili di mahkamah agama, lalu juga Yesus sampai disalibkan di ini, dia masih ada gitu. Padahal dia yang paling muda gitu. Kan mungkin orang lain yang lebih bijak atau yang lebih teguh gitu. Biasa orang yang lebih tua ya, yang lebih teguh dan semacamnya mungkin ya. Tapi pada kenyataannya dia yang paling muda, tapi dia yang paling setia. Dan inilah menjadi teladan gitu bagi orang-orang lainnya juga. Bahwa muda bukan berarti tidak bisa gitu. Dan langsung kalau itu Yesus gitu. Langsung percaya kalau Yesus itu udah bangkit gitu. Ini ada di Yohanes 20 ayat 8 ketika Petrus sama Yohanes nih datang ke makam Yesus, dikabarin sama Maria Magdalena kalau nggak salah, atau pokoknya dikabarin sama orang lain, Yesus udah bangkit atau Yesus udah dicuri ya, lupa. Yesus udah pokoknya mau ngecek gitu ke dalam. Datang sana. Datang Petrus bingung gitu, kok kayak gini, kok kenapa kain kafannya gini, kok nggak ada Yesus ya, kemana gitu. Tapi begitu Yohanes melihat berdasarkan tafsirannya Heidelberg ya, dia langsung percaya ketika melihat makam Yesus, langsung percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Jadi orang yang paling muda dari 12 rasul itu. Dan begitu di Pantai Tiberias juga langsung tahu dari kejauhan, ya teman-teman, langsung mengenali kalau itu Tuhan. Wah, yang lain kan masih nggak ngeh ya, tapi yang Yohanes ngeh langsung, oh itu Tuhan. Dan akhirnya aku mengajak teman-teman di sini ya, maksudnya ya berapapun usia teman-teman, atau mungkin teman-teman dianggap yang paling junior atau apa gitu, tapi tidak ada salahnya teman-teman untuk berusaha memperbaiki diri kita, berusaha untuk menjadi orang Kristen yang sejati, berusaha untuk menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan mungkin juga hasil, kalau misalkan itu juga hasil pekerjaan kita juga dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin meskipun kita baru mulai gitu ya, tapi udah hasil pekerjaannya sudah baik, misalkan udah kayak orang yang ini. Dan itu kan maksudnya menunjukkan bahwa muda itu bisa. Muda tidak melulu tidak bisa, tapi ya bisa aja gitu. Lalu yang hal lain yang pengen saya katakan bahwa Yohanes ini orangnya reflektif nih, teman-teman. Jadi dia mencatat hal-hal mendalam mengenai Yesus. Sebenarnya ya mungkin juga karena maksudnya juga sudah banyak juga Injil yang pada saat itu sebelum Injil Yohanes ini ditulis, sehingga Yohanes mungkin ya mengira bahwa ya sudah, mending kita perdalam lagi aja dibandingkan kita mencatat ini apa saja yang dari hidup Yesus gitu. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah
bahwa Yohanes tuh bisa melihat apa hal yang ada di balik suatu kejadian. Dia bisa ngerti loh. Maksudnya ketika Yesus melakukan ini, Yesus akan atau mengatakan ini, dia tuh oh maksudnya ini. Misalkan salah satu yang paling indah gitu menurut saya adalah ketika dia berbicara mengenai firman yang adalah Allah. Oke, saya langsung bacakan aja ya. Jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini suatu gambaran teologis yang begitu indah gitu, dan begitu mendalam gitu mengenai Yesus gitu. Yesus yang dari awal penciptaan dunia itu bersama-sama dengan kita. Karena Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah sang firman itu. Firman Allah yang hidup. Dan juga disebutkan juga sebagai roti hidup nih, teman-teman. Mungkin ada yang mau coba bacakan roti hidup Yohanes 6 ayat 35 sampai 41. Sampai ya 35 sampai 41. Siapa nih mau baca? Siapa teman-teman? Bas nih kalau Ya, Iya, siapa? aku aja. Ya, enggak tadi. Hah? Oh, ya. Ya, enggak. Hah? Kenapa? Kak Jos? Nah, ini suaranya agak putus, sorry. Aku Oh, jadi yang mau baca siapa? Mangga, siapa? ada nggak sih? Orang? Oh, nggak ada aku aja nggak apa. Oke. Oke. Oh ya. Oh, Bro iya, Benny, iya. Mangga. Yang 35 sampai 41-nya aja, Bro. Yohanes. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun aku telah melihat, aku tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi semua yang kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Bro Benny. Jadi orang Yahudinya tuh nggak ngeh, wah kenapa dia ngomongnya aku roti hidup, kan orang gitu, kan roti gitu. Emang siapa dia ngomong sampai roti hidup? Tapi maksudnya Yohanes dia mencatat, ya kata Yesus ini akulah roti hidup. Jadi bukan, kalau ini ya sedikit refleksi pribadi ya. Itu ya maksudnya kan ini kita nggak berbicara tentang jasmani, tapi berbicara tentang keselamatan rohaninya ini. Ketika kita terhubung dengan Yesus, akhirnya kita tidak akan lapar dan haus rohani lagi gitu. Kita sungguh-sungguh bisa bersekutu dengan Yesus secara sempurna. Ya itu yang dimasukkan roti hidup. Jadi menarik sih sebenarnya mengenai roti hidup. Tapi pembahasannya bakal lebih lanjut ya nanti mungkin
nanti aja. Lalu yang menarik lagi adalah meninggikan Yesus. Jadi ini kalau saya boleh berbicara mengenai perbedaan Yohanes dengan Injil Sinoptik ya, secara yang lainnya adalah, jadi kalau di Injil Sinoptik itu Yesus dibilang Yesus akan wafat itu. Yesus akan ya mati untuk umat manusia. Dan semua dibilangnya ya Yesus akan dibunuh dan sebagainya. Tapi Yohanes menuliskan bahwa Yesus itu akan ditinggikan. Kita contohnya lihat contoh satu ayat aja misalnya. Di Yohanes 3 ayat 14 dikatakan bahwa dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Akhirnya pada akhir hidup Yesus beneran ditinggikan, kalau maksudnya secara jasmaninya adalah ketika Yesus digantung di kayu salib. Tapi kenyataannya itu ternyata ketika dia ditinggikan meskipun kayak gitu, tapi juga itu juga menjadi suatu ditinggikan kemuliaan gitu. Dan akhirnya memberikan suatu gambaran teologis bahwa salib adalah kemuliaan Yesus. Dan karena kita pengikut Yesus, berarti salib adalah kemuliaan kita juga semua. Nah, itu menarik ketika Yohanes mengambil soal itu. Dan sebenarnya masih banyak beberapa poin-poinnya lagi ya, misalkan teman-teman. Tapi intinya adalah Yohanes adalah seorang yang benar-benar bisa mengambil arti yang lebih dalam lagi dalam suatu kejadian, arti yang lebih dalam lagi dalam suatu keadaan perkataan Yesus gitu, yang lebih mengerti lagi, yang akhirnya ketika dia merefleksikan itu semuanya, oh ini maksudnya kayak gini, dan itu memberikan suatu pemahaman yang mendalam. Dan selain itu juga ya fun fact-nya, makanya kan Injil Yohanes itu biasa digambarkannya dengan ya burung elang, karena gambarannya begitu tinggi gitu, mengatasi gambaran mengenai Injil, mengenai Yesusnya itu lebih tinggi, sehingga mengatasi pemahaman orang pada umumnya. Dan ini juga mirip juga dengan pemahaman dengan mungkin ya dikatakan penglihatan yang dialami oleh Agustinus dari Hippo ketika dia melihat ada anak berusaha memasukkan air laut ke dalam suatu sumur gitu. Dan Agustinus bilang, oh kamu nggak bakal bisa masukin air laut itu ke dalam sumur. Terus anak kecil itu ngomong ke Agustinus, ya Bapak juga sama dong, berarti Bapak juga tidak bisa memasukkan pikiran mengenai Allah yang begitu dahsyat dan begitu maha hebat itu ke dalam pikiran manusia yang kita yang terbatas. Dan akhirnya kembali kita diajak untuk berpikir kritis dan merefleksikan segala kejadian yang ada di hidup kita. Meskipun kita akhirnya juga paham bahwa ada hal yang memang mungkin tetap menjadi misteri bagi kita. Kita kan teologi kan hanya berusaha untuk mengerti dan mencoba untuk memahaminya secara kontekstual dan mencoba untuk mencoba mencari pemahaman gitu. Dan itu berkembang dari dulu, dari zaman gereja awal sampai sekarang pada saat ini. Dan akhirnya saya rasa sendiri manusia mungkin tidak akan pernah mengerti Allah secara seutuhnya. Dan akhirnya Allah, tapi ya puji Tuhannya, Allah itu yang sungguh meraja dalam hidup kita. Allah itu yang dialami oleh kita dan mengubahkan hidup kita. Dan itu yang lebih penting lagi dari sekadar pemahaman komprehensif akan Allah. Pemahaman yang menyeluruh akan Allah. Dan bukan itu. Karena lebih penting bagi kita untuk mencoba untuk mengalami Allah. Dan terus begitu ya, sebenarnya begitu banyak ya hal lain mengenai Rasul Yohanes yang bisa kita coba
mengerti lagi ya teman-teman. Dan saya sadar juga apa yang saya tulis ini juga ditulis dalam keterbatasan saya juga. Gitu. Tapi semoga juga teman-teman bisa mencoba untuk mengambil hikmahnya, mencoba untuk merefleksikannya secara kritis mengenai apa spiritualitas dari Rasul Yohanes yang mencoba untuk kita hidupi dan kita untuk coba alami dalam perjalanan kita menjadi seorang Kristen. Demikian, dan semoga demikian ya teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Jos untuk sharing firman-Nya, sangat memberkati kita semua di sini. Dan teman-teman, sebelum selesai, mungkin ada pengumuman dari Citien. Oke, terima kasih banyak ya Jos buat sharing-sharingnya sore hari ini. Luar biasa dikupas tuntas ya tentang Yohanes ini. Dan semoga kita bisa meneladani juga ya beberapa poin tuh yang terakhir ya, terutama yang terkait transformasi dari kepribadian Yohanes itu. Terima kasih banyak semuanya teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan sampai bertemu kembali teman-teman di hari Selasa. Echo Room ya teman-teman jam 8 malam. Di link yang sama, di link yang seperti yang luar biasa ya teman-teman. Kemudian hari Kamis, kemudian ada yang namanya jazz ya teman-teman. Kita akan lanjut lagi jazz. Kemudian Jumat dan Sabtu juga kita ada doa malam. Doa malamnya lebih ke doa syafaat dan doa rosario itu untuk Jumat dan Sabtu. Dan bertemu lagi minggu depan tanggal 25 Juli untuk kita sama-sama dengerin lagi nih pewartaan firman di link yang sama. Jadi semuanya teman-teman itu ada di link yang sama ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa ajakin lagi teman-teman yang lain atau keluarganya atau saudaranya. Dan setiap kali kita doa, kalau misalnya memang ada wujud doa yang disampaikan itu boleh ya teman-teman, boleh lewat siapa aja lah yang ada di House of Praise. Nanti juga kita akan sama-sama doakan di situ. Lebih bagus lagi kalau misalnya ikut doanya gitu ya teman-teman. Jadi Oke, terima kasih banyak Citien untuk pengumumannya. Oke teman-teman, mungkin kita akan tutup ya PD kita dengan doa penutup. Kita tutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu yang boleh kami terima hari ini, Tuhan. Dan untuk persekutuan ini juga kami bersyukur. Kami bersyukur untuk komunitas yang di mana kami berada saat ini, untuk Hope. Kami bersyukur juga untuk semua teman-teman yang masih ada sampai hari ini. Kami bersyukur dan kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami yang belum bisa join atau yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, Kau yang tolong mereka apapun kondisi mereka saat ini, biar hati mereka tetap berpaut padamu, dan kami semua juga terus punya hati juga untuk saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami mohon karunia-Mu, kami mohon kasih karunia-Mu untuk kami terus setia, untuk kami tetap setia, untuk kami juga terus bertransformasi menjadi serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu sendiri. Walaupun kami tahu itu tidak mudah Tuhan, banyak hal yang harus kami sangkal, banyak hal yang harus kami tinggalkan, tapi kami mohon rahmat-Mu, belas kasih-Mu, anugerah-Mu untuk kami bisa benar-benar seperti kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Segalanya kami kembalikan padamu. Apa yang boleh kami terima hari ini, tolong kami supaya itu semua tidak menjadi sia-sia, tapi boleh berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu yang kuat dan berkuasa, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, boleh sebelum kita penutupan, kita mau
sama-sama on kameranya, kita mau memuji Dia lebih lagi, kita mau nyatakan namanya yang layak dipuji. Amin. Amin. Ya, sebab namanya yang layak dipuji, namanya yang layak ditinggikan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Namamu Tuhan. Kau yang ajaib dan keagungan. Satu hati Tuhan kau selamanya. Tepuk tangan Asna. beda ada tanamannya. Tanamannya Pak. Ya Tuhan namanya layak dipuji, sebab Dia yang kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Mudah. Kau yang kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami datang, satu suara kami menyatakan kerajaanmu Tuhan. Tuhan, Engkau yang ajaib dan penuh keagungan. Satu hati datang Tuhan, hati kami menyatakan kebesaran-Mu, kerajaan-Mu tetap selamanya. Orang sampai Dia. Dia menghancurkan kutuk dan membebaskan kita. Kau yang menghancurkan kutuk atas kehidupan kami Tuhan, dan membebaskan jiwa bersorak. Tuhan percaya dan beritahu untuk selamanya. Yesus yang memerintah selamanya.